Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Tanjung Priok hari ini. Alhamdulillah kita sederhana tapi penting. Bea Cukai meresmikan pemindai peti kemas baru pada hari ini. Saya ingin adanya perubahan. Dulu urusan bea cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup. Ini kata bea cukai. Betul. Dulu pelayanan bea cukai dimulai lambat, sekarang malah AI-nya yang diminta jangan terlalu cepat. Kita juga mengenalkan layanan digital berbasis AI. Semua untuk tujuan yaitu harus barang lebih aman, lebih cepat, lebih transparan. Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern. Para hadirin sekalian, pemindai baru di Terminal 3 sudah dilengkapi Radiation Portal Monitor. Jadi rumah dengan BRIM. Alat ini bisa mendeteksi bahan berbahaya dan radioaktif tanpa memutar kontainer. Pemeriksaannya cepat, akurat, aman, dampaknya langsung, keamanan meningkat, layanan lebih singkat, dan pelanggaran bisa ditekan lebih dini. Di sisi layanan, kita juga meluncurkan SSR Mobile. Ini adalah platform mandiri berbasis SSR Mobile. Fiturnya lengkap, ada geotagging, real-time tracking, analisis risikonya juga otomatis. Perusahaan bisa lakukan gate in, staffing, bongkar muat, hingga gate out dengan mudah. Birokrasi kepatuhan naik, jadi celah pengelolaan akan semakin kecil dan semakin tertutup. Selanjutnya kita juga sudah menyiapkan Trade AI. Ini adalah sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor. Trade AI bisa mendeteksi under invoicing, over invoicing, hingga potensi pencucian uang. Sistem ini analisis nilai pabean, klasifikasi barang, dan verifikasi dokumen. Semuanya terintegrasi dengan CISA 40, jadi pengawasannya lebih tajam dan keputusan menjadi lebih cepat. Barusan saya coba di kantor bea cukai yang sebelah sana ya. Jadi AI ini baru dikembangkan dalam waktu 2 minggu terakhir dan kinerjanya cukup bagus. Pada waktu saya mengunjungi kantor di bea cukai sekarang gitu ya, saya diskusi dengan petugas bea cukai yang memeriksa dokumen. Itu dilakukan dengan manual satu-satu. Sehari dia cuma bisa 10-14 PIB yang harus dicek. Jadi lambat sekali. Dengan AI ini itu pembandingnya hampir otomatis sampai bisa dihitung kekurangan berapa bayar pajak, bayar tarifnya. Maksudnya kalau waktu saya ke Surabaya kan saya lihat tuh barang apa, saya cek harganya berapa, saya cek ke marketplace, saya langsung cara manual. AI melakukan ini dengan otomatis. Jadi begitu barangnya ini masuk, langsung dicek aja, langsung dibandingkan dengan harga di marketplace di Indonesia, juga dilakukan pengecekan di luar negeri, marketplace luar negeri. Jadi akan lebih cepat dan kemungkinan terjadinya under invoicing akan semakin kecil. Jadi bea cukai sudah cukup bergerak cepat dalam beberapa minggu terakhir ya. Rupanya emang orang bea cukai pintar-pintar, hanya tinggal dikebukin aja. Ibu-ibu 2 minggu keluar. Ini 2 minggu pengembangan AI seperti ini saya bilang amat canggih. Saya tadinya hampir nggak percaya, saya pikir dia dulu, tapi tidak. Mereka bikin sendiri. Jadi orang kita cukup pintar. Hadirin yang saya hormati, dengan pemindai baru, dengan SSR Mobile, dengan Trade AI, pengawasan kepabeanan kita menjadi naik kelas. Ini akan menjadi lebih adaptif, lebih berbasis data, lebih siap menghadapi modus kejahatan perdagangan internasional, dan kita lebih bisa mengawasi dengan mudah proyek-proyek di lapangan karena ketika lebih sedikit. Pada saat yang sama, layanan kepada masyarakat dan dunia
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dan kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan hanya seputar tema pada konferensi pers hari ini. Baik, hadirin sekalian. Baik Kak, selamat siang semuanya. Saya Aulia Rustina dari Liputan SCTV. Ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama, saya pengen tahu ini sebenarnya berapa sih Kak nilai investasi yang dikeluarkan untuk pemindai peti kemas dan sistem AI ini. Lalu yang kedua, seberapa besar potensi pengurangan praktik penyelundupan dengan teknologi pemindai terbaru ini, dan nanti indikator keberhasilannya ini akan seperti apa Pak? Mungkin bisa dievaluasi. Terima kasih. Saya jawab yang Trade AI dulu ya. Trade AI itu softwarenya dikembangkan secara internal, jadi nggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang. Kita pakai sumber yang resources yang ada, hardware yang ada, softwarenya yang ada, yang paling saya bayar gaji yang biasa. Tapi untuk ke depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perkirakan kita perlu investasi sekitar 45 miliar rupiah lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya. Keberhasilannya seperti apa? Agak susah kalau sekarang. Kemarin kita sudah ngecek berapa, 140 ya? 145 PIB. Dari situ dicek dengan cepat, dapat tambahan sekitar, kalau di AI-nya besar, sekitar mungkin dari sekian miliar. Tapi ketika kita coba cek lagi di lapangan segala macam, kita dapat 1,2 miliar tambahan. Jadi lumayan itu. Tapi saya pikir sih masih terlalu kecil. Jadi tapi nggak apa-apa. Paling nggak first run menghasilkan income yang clear seperti itu. Jadi ya, kelihatannya proyek ini akan menguntungkan saya ke depan. Kalau semakin lama semakin canggih, harusnya semakin besar. Sekarang terlalu dini untuk bilang berapa peluang yang sebetulnya ada dari pengembangan AI. Tapi hasilnya udah clear. Dari segitu saya dapat 1 miliar dengan mudah kira-kira. Baik, rekan dia untuk pertanyaan yang kedua. Bapak izin, ini kan karena AI tingkat akurasinya berapa persen sih Pak? Karena yang pernah saya rasakan juga waktu itu AI di Kementerian Kesehatan, alat kesehatan gitu, ternyata tingkat akurasinya tidak mencapai 100%. Sejauh mana sih nantinya ini bisa benar-benar memonitoring apa yang ada di dalam peti kemas itu? Terima kasih. Anda dari TV apa? Nusantara TV Pak. Ya, pertama jangan banding dengan Kementerian Kesehatan dong, tersinggung gua. Oke, ini AI kan sesuatu yang bisa yang belajar kan. Pasti pertama akurasinya nggak mungkin 100%, karena dia akan belajar. Tapi kan dari result dan dibandingkan lagi ke lapangan, nanti dimasukin masukan tambahan sehingga AI bisa belajar. Tapi kalau sekarang mereka bilang sih 90% akurasinya, tapi saya pikir masih di bawah itu ya. Yang penting begini, dari AI itu nanti ada keluar palingnya perkiraan awal selisihnya berapa. Nanti ketika realisasinya berubah terlalu banyak dari itu, saya bisa langsung ngecek orang yang memverifikasinya, yang kerja benar atau AI-nya yang salah. Jadi ke depan itu arahnya. Saya pikir by Maret tahun depan sudah mendekati 100% akurasinya. Dan saya juga punya alat yang lebih kuantitatif untuk melihat bagaimana orang-orang bea cukai di lapangan bekerja. Itu tujuan utamanya. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Sekali lagi untuk pertanyaan terakhir. Ini Pak. Penambahan dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Ibu sekalian. Jadi RPM itu radar metal monitoring itu, radar portal monitoring itu adalah teknologi yang sudah berkembang di dunia. Saat ini kita masih banyak mengimpor dan pemanfaatannya di Indonesia belum nyampe 12 ya.
Saya kira ini jumlah yang sangat kecil. Di Malaysia satu pelabuhan bisa sampai 40 alat ini dipasang. Nah, BRIN sudah berhasil membuat alat ini dengan harga lebih murah 50% harganya. Inilah sekarang ini kami sedang bekerjasama dengan mitra, dengan swasta. Ada beberapa swasta yang ingin bekerjasama licensing untuk memproduksi karya BRIN dalam rangka untuk memonitor radiasi alat portal ini. Saat ini alat yang sudah diproduksi oleh BRIN sudah dipasang di Cikandi untuk monitor cesium 137 yang kemarin itu punya masalah. Nah, karena itu kita berharap kerjasama nanti Bea Cukai, Pelindo, ya dengan BRIN, Kementerian Keuangan ini bisa terus digalakkan agar masalah radioaktif ini bisa diatasi. Demikian, terima kasih. Terus saya tambahin lagi ya, ini barang keluar masuk sini 100% lewat X-ray itu, jadi nggak ada yang nggak lagi. Itu diharapkan akan biar kita, dan nanti dengan harga yang lebih murah dari BRIN, saya pikir kita bisa memakai semua seluruh pelabuhan Indonesia, Pak. Bisa nggak 25% harganya dari harga dunia? Diskon 50% lagi berarti. Ayo kita bicarakan. Terima kasih. Selamat siang Pak, saya Lena dari Radio RRI. Yang pertama singkat saja pertanyaannya, apakah dengan aplikasi ini bisa menangkal 100% impor ilegal? Kemudian setelah ini, apakah ini terintegrasi dengan semua pelabuhan di Indonesia? Terima kasih. Mbak Lena, yang waktu ujian ya? Waktu ujian, lulus nggak? Lulus. Dia wawancara saya lulus ya. Kalau 1% nggak mungkin, karena walaupun alatnya canggih, pasti ada bocoran sedikit sana sini dan nanti kita lihat personalnya seperti apa. Tapi peluangnya untuk setiap pelabuhan yang pakai sistem ini, peluangnya akan semakin kecil impor ekspor ilegal. Tapi kalau pakai masuk pelabuhan tikus, ya kita masih pasang kucing di situ kelihatannya Pak. Itu belum tentu bisa dijaga. Tapi saya yakin sebagian besar barang tundukan yang besar-besarnya itu masuk lewat pelabuhan besar. Jadi itu. Baik, hadirin sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, sesi tanya jawab kita cukupkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya satu lagi Pak ya. Baik. Pak, saya Aurika, maaf mau bertanya satu lagi. Kalau misalkan nanti sistem ini error, untuk mitigasinya akan seperti apa Pak? Apakah dibalikin ke manual lagi atau bagaimana? Error gimana maksudnya? Misalkan kalau ini kan sistemnya tiba-tiba error gitu, untuk mitigasinya ini nanti akan seperti apa Pak? Ini ada 9 pembuat sistem semuanya jatuh, semuanya sistem jatuh gitu. Enggak, misalkan kayak di scan-nya tiba-tiba error atau Scannernya, karena kan ada 9 scanner, bisa pindah sebelahnya. Oh. Tapi kalau ada sistem IT-nya jatuh semua, biasanya kita punya backup. Jadi kalau Anda sekolah di mana lu? Kan izin. Kalau izin pasti punya backupnya Pak. Ini jatuh ada ininya, ada rencana backup. Jadi Anda nggak usah takut. Pakai nggak berhenti terlalu lama soalnya. Kita cukup pinter kayaknya. Baik, hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, sesi tanya jawab akan kita cukupkan. Bapak Ibu, selanjutnya adalah peresmian alat pemindai peti kemas secara simbolis. Peresmian akan ditandai dengan penekanan tombol secara bersama-sama, dilanjutkan pemaparan proses bisnis peti kemas. Baik Bapak Ibu, untuk itu kami undang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, staf ahli bidang penerimaan Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur SDM dan Umum PT Pelindo, dan Kapolres Tanjung Priok untuk dapat menuju area penekanan tombol.
mungkin bersiap untuk memencet tombol dengan menyatukan tangan di atas tombol. Dapat menyatukan tangan di atas tombol, mohon izin Bapak Ibu. Sebagai tanda telah diresmikannya pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika dan Mall. Bapak Ibu, kita akan menekan tombol dalam 3, 2, 1. Telah diresmikan alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Mall Pelabuhan Tanjung Priok. Mohon izin Bapak Menteri dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian untuk berkenan dapat kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan proses pemindaian peti kemas secara live pada layar, sekaligus pemaparan proses bisnis oleh petugas analisis X-ray Bea Cukai Tanjung Priok. Begitu kepada yang kami hormati Bapak Andre Karel, kami silakan. Selamat siang para pimpinan dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin saya akan menjelaskan terkait proses bisnis pemindaian peti kemas pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Jadi seperti yang bisa kita bersama saksikan di depan, ini adalah alat pemindainya. Tadi sudah dijelaskan bahwa proses pemindaian ini dilakukan secara drive-thru. Dilakukan secara drive-thru dengan waktu yang relatif singkat, yaitu 10 hingga 15 detik untuk satu kepala truk. Nah, nanti Bapak Ibu bisa saksikan setelah pemindaian ini berlangsung, itu akan muncul preview hasil pemindaiannya. Jadi akan muncul di dashboard. Nah, setelah muncul di dashboard dan dinyatakan berhasil, dalam waktu kurang dari 5 menit, data hasil pemindaian ini akan dikirim ke server Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diintegrasikan dengan data pemberitahuan pabean. Dari integrasi data tersebut akan dilakukan analisa, yaitu perbandingan antara pemberitahuan pabean dengan hasil pemindaiannya. Hasil analisa ini akan menjadi informasi penting dalam proses pemeriksaan fisik maupun penyusunan data intelijen. Mungkin sembari menunggu live scan, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya nggak gitu Mas, Anda ngomong terus sampai truknya lewat. Siapa Pak? Nah, seperti yang sudah bisa kita lihat bersama, ini preview hasil pemindaian. Nah, dari preview ini tadi saya jelaskan bahwa datanya akan dikirim ke server Kementerian Keuangan untuk kemudian diintegrasikan dalam data pemberitahuan pabean. Selanjutnya akan dilakukan proses analisa terhadap hasil pemindaian ini dengan data pemberitahuan pabean untuk diterbitkan rekomendasi. Rekomendasi ini real time, tadi truknya belum lewat di luar. Siap. Kalau dilihat dashboardnya, izin Bapak ini bergerak angkanya seharusnya real time. Ini hasil pemindaian terakhir Bapak, izin. Coba kita tunggu yang belum aja, yang akan lewat. Sampai Anda jelasin itu apa? Siap. Untuk hasil pemindaian yang terakhir tadi berdasarkan pengalaman terdahulu berupa waste paper. Jadi semacam kertas untuk bahan baku industri. Sambil menunggu. Nah, mungkin ini ya, ini prosesnya langsung. Jadi driver tanpa perlu turun dari kepala truknya langsung melewati alat pemindai, kemudian prosesnya berjalan otomatis. Nah, bisa disaksikan di sebelah kiri, ini preview hasil pemindaiannya. Nah, untuk yang di kolom atas ini adalah sensor RPM-nya, jadi pembacaan kontaminasi radioaktifnya. Ini masih di bawah batas normal. Nah, kemudian ini preview hasil pemindaiannya. Nah, dari preview ini dalam waktu kurang dari 5 menit datanya akan langsung diunggah ke server Kementerian Keuangan untuk dilakukan integrasi data dengan data pemberitahuan pabean. Selanjutnya akan dilakukan proses analisa terhadap data hasil pemindaian dan data pemberitahuan untuk diterbitkan rekomendasi. Nah, dalam hal
hasil analisa menunjukkan kekonsistenan antara pemberitahuan pabean dengan data hasil pindahan, maka pemeriksaan dapat dilakukan secara sampel. Pembukaan kemasannya dapat dilakukan secara sampel. Namun dalam hal hasil analisa menunjukkan adanya pola anomali atau ketidaksesuaian, indikasi ketidaksesuaian, maka proses pemeriksaan dapat lebih difokuskan ke area yang terdeteksi anomali. Nah, yang tadi ada hasil pindahan, kemudian ini bentuknya gulungan, citra materialnya dari organik, ini indikasi konsisten dengan barang yang diberitahukan sebagai tekstil. Mungkin izin Bapak kurang lebih penjelasannya seperti itu. Tekstilnya di mana indikator itu tekstilnya? Di PIB-nya mana? Yang mana? Mohon izin Bapak, ini dashboard dari perangkat lunak alat pemindai. Untuk tekstil biasanya nanti kami perlu membuka data CESA, jadi nanti di situ udah terintegrasi gambar dengan pemberitahuan pabeannya. Akan kami lakukan manipulasi gambar atau pendetailan citra gambar, apakah sesuai dengan apa yang diberitahukan. Kalau ini apa? Izin Bapak, berdasarkan pengalaman terdahulu, barang yang seperti ini indikasinya sama Bapak tekstil. Bentuknya gulungan, menyerupai silinder. Jadi teman-teman, dia udah punya keahlian khusus, begitu ngeliat gambar, tahu barangnya apa. Kalau kita bingung, itu kan cuma tumpuk-tumpuk. Lo udah terlatih berapa lama ngeliat ini? Siap izin Bapak, 3 tahun. Sudah 3 tahun, jadi udah kayak itulah. Daya penciumannya kuat sekali. Siap. Kalau bilang kayak ini nggak berani gue. Jadi kalau saya juga pertama heran, tahu dari mana lo? Kami udah dilatih bertahun-tahun, jadi mereka tahu dari gambar nih, ini kira-kira apa, gambar nih apa. Nanti dibandingkan dengan data yang dimasukkan, betul apa salah. Kalau agak aneh, mereka akan menimbulkan alert. Tapi sekarang mereka dibantu oleh AI juga, jadi kerjanya akan lebih cepat lagi. Siap. Tapi ada berapa orang kita yang jago beginian, yang langsung tahu? Siap Bapak, untuk total yang ada di KPU BC Priok sekitar 60 orang Bapak yang sudah ditugaskan. Jadi kita punya 60 orang yang matanya tajam. Itu bisa sampai umur berapa? Katanya kalau lihat terus kan bisa cepat rusak. Ada pengalaman nggak? Belum ada Bapak. Kapasitas mata selama ini 5 jam Bapak. Jadi 5 jam menghadapi komputer itu harus istirahat petugasnya. 5 jam break, 5 jam Iya, break. Bapak. Ya. Oke, lanjut. Siap, terima kasih Bapak. Nah, ini bisa kita saksikan bersama proses analisanya di ruang CCR. Jadi setelah gambar tertampil tadi, ini gambar yang tadi, ini akan dilakukan pendalaman informasi oleh teman-teman analis untuk dibandingkan dengan data kepabeanannya. Nah, teman-teman juga melakukan cyber crawling juga yang mungkin kedepannya akan dibantu dengan AI untuk lebih cepat dalam mengambil keputusan. Jadi terkait kesesuaian antara citranya dan pemberitahuan. Nah, setelah hasil analisis ini memperoleh kesimpulan, akan dilakukan perekaman ke sistem CESA untuk terbit rekomendasi pemeriksaannya seperti apa. Izin mungkin seperti ini mereka Bapak. di kantor mana? Izin Bapak, ada di ruangan Sebelah. arah sana kurang lebih sekitar 50 meter dari sini Bapak. Jadi ini teman-teman, kalau ini nanti ke depan kita bisa tarik ke pusat juga, di pusat bisa memonitor kegiatan mereka ini. Ini kan web base ya, jadi bisa ditarik dengan mudah. Kita akan invest IT cukup besar sehingga ini bisa di centralize untuk monitoringnya paling enggak. Siapa Pak? Izin mungkin sekian penjelasan dari saya Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada yang penanya ke dia? Jangan ke saya. Dari Baik. media ada yang mau bertanya? Baik, sudah cukup sepertinya Bapak Ibu. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk sesi pemaparan proses bisnis telah selesai. Bapak Ibu, demikian rangkaian acara peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Mall dan peluncuran aplikasi kepabeanan berbasis AI. Saya Patrick dan Intan Bella, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, tamu undangan, serta rekan-rekan media yang telah hadir dan berpartisipasi dalam konferensi pers hari ini.